Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di channelku Ima Hermawati. Kali ini aku ingin sharing lagi mengenai pembelajaran matematika. Dan materi yang akan dibahas pada video ini adalah kuadran pada trigonometri. Materi ini ada di kelas 10. Semoga materinya bermanfaat. Jangan skip videonya dan stay terus ya. Oke, kita langsung saja. Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu mengenai kuadran pada trigonometri. Di mana pada trigonometri itu ada beberapa kuadran. Ada 4 kuadran 1 sampai kuadran 4. Nah, pada kuadran-kuadran ini nilainya adalah selisih 90. Langsung saja kita mulai untuk kuadran yang pertama. Kuadran pertama itu adalah sudut istimewa, di mana sudutnya berkisar dari 0 sampai 90 derajat. Kita tuliskan lagi di sini sudut sin, cos, tan. Nah, kita tuliskan sudut-sudutnya, yaitu yang pertama 0 derajat, selisih 30, jadi di sana 30, selisih 15 45 derajat, kemudian selisih 15 lagi 60 derajat, selisih 30 lagi jadi 90 derajat. Nah, setiap kuadran itu seperti itu selisihnya 30, 15, 15 dan 30 gitu. Langsung kita buat garis dulu supaya rapi. Oke, jadi kuadran 1 itu kan sudut istimewa ya, jadi kita bisa tuliskan yang kemarin kita pelajari 0, kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, 1, dan nilai cosnya itu dibalik dari nilai sin. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, untuk tan itu adalah sin dibagi cos, jadi kita tuliskan 0 dibagi 1, 0, setengah dibagi setengah akar 3, jadi 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3 ini belum rasional, jadi seharusnya kita rasionalkan dulu dengan cara 1 per akar 3 di sini sama dengan kita rasionalkan 1 per akar 3 dikali penyebutnya akar 3 per akar 3. Maka 1 dikali akar 3, 1 akar 3, atau bisa ditulis akar 3 saja, atau bisa kalian tulis 1 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 itu akar 9 ya, jadi 3. Berarti hasilnya adalah 1 per 3 akar 3. Jadi kita ganti saja dengan 1 per 3 akar 3 supaya nilainya rasional. Nah, untuk tangan 45 derajat itu adalah 1, tangan 60 derajat adalah akar 3, dan tangan 90 itu tidak terdefinisi. Nah, seperti itu. Itu adalah nilai kuadran 1, yaitu nilai sudut istimewa yang sudah ada nilainya. Nah, saya sudah buat garis-garisnya untuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu berkisar antara 0 sampai dengan 90 derajat. Nah, pada kuadran 1 ini seperti tadi sudah dijelaskan bahwa selisihnya itu 30, 15, 15, 30. Maka pada kuadran 2 dan seterusnya itu selisihnya juga akan seperti itu. 90 ditambah 30, 120.
kemudian selisih 15, 120 ditambah 15, 135 derajat, kemudian kita tambahkan 15 lagi, jadi 150 derajat, kemudian ditambah 30, 180 derajat. Nah itu, jadi selisihnya 30, 15, 15, 30, berarti berkisar antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat, itu kuadran 2. Kemudian selanjutnya sama seperti kuadran-kuadran sebelumnya, kuadran 3 juga selisihnya 30, 15, 15, 30. Nah, kita lihat angka terakhir di kuadran 2 itu adalah 180, maka ditambah 30 jadi 210 derajat. Kita tambahkan 15, 225 derajat, tambahkan 15 lagi jadi 240 derajat, kemudian kita tambahkan 30 jadi 270 derajat. Nah, berarti kuadran 3 berkisar antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Nah, sekarang kita lanjut ke kuadran 4 sama seperti kuadran sebelumnya. Jadi selisihnya 30, 15, 15, 30. Berarti isi 300 ditambah 15, 315, ditambah 15, 330, ditambah 30, 360 derajat. Maka kuadran 4 berkisar antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat, seperti itu. Nah, selanjutnya tugas kita adalah mencari nilai sin, cos, dan tangen dari kuadran 2 sampai dengan kuadran 4. Sin 120 derajat berapa nilainya, cos 120 derajat nilainya berapa, dan tangen 120 derajat nilainya berapa, dan kalian cari seterusnya. Nah, ini kita bisa cari dengan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang untuk mengetahui nilai-nilai kuadran pada trigonometri, kita harus membuat dulu batas seperti ini. Jadi kan dalam trigonometri itu sudut ada 360 derajat, maka kita buat batas-batas seperti ini. Kita tuliskan dulu 0 derajat. Kemudian karena setiap kuadran itu ada 90, maka kita tuliskan 90 derajat ditambah 90 jadi 180 derajat. Kita tuliskan 180 derajat ditambah 90 lagi jadi 270 derajat. Kemudian kita tambahkan 90 lagi sampai pada 360 derajat. Nah, setelah itu ini ada 4, kita bagi jadi kuadran 1. Kemudian kuadran 2 yang batasnya 90 sampai 180. Kemudian kuadran 3 yang batasnya 180 sampai 270. Dan yang terakhir yang batasnya dari 270 sampai 360 itu kuadran 4. Nah, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai pada kuadran 1 sampai kuadran 3, kita tuliskan dulu rumusnya. Di sana untuk kuadran 1 rumusnya itu 0 derajat ditambah alfa. Nah, yang akan kita cari nanti nilai alfanya. Kuadran 2 180 derajat dikurangi alfa, dan kuadran 3 180 derajat ditambah alfa, itu rumusnya. Kemudian kuadran 4 ini rumusnya adalah 360 derajat dikurangi alfa. Nah, dalam kuadran 1 sampai kuadran 4 itu ada peraturannya mengenai tanda. Jadi di kuadran 1 seperti yang kita ketahui itu di sudut istimewa bahwa sin, cos, dan tangennya itu semuanya positif. Maka pada kuadran 1 kita bisa tuliskan bahwa semuanya positif.
Dan bagaimana dengan kuadran 2 sampai kuadran 4? Itu tidak semua positif, tapi di kuadran 2 sinnya yang positif, di kuadran 3 tangannya yang positif, dan di kuadran 4 itu hanya cosnya saja yang positif. Berarti dengan kata lain, di kuadran 2 yang lain selain sin itu negatif, dan di kuadran 3 yang lain selain tan negatif, dan di kuadran 4 yang lain selain cos itu negatif. Nah, untuk memudahkan, kalian bisa membuat kalimat supaya kalian tahu mana saja yang positif dan negatifnya. Jadi kalian buat kalimat sempurna Sinta tanpa kosmetik. Nah, kalian ingat kalimat itu sehingga kalau dilihat itu sempurna, sin Sinta, tan tanpa kosmetik. Jadi yang positifnya saja kita tuliskan membuat kalimat, jadi nanti gampang diingat dari kuadran 1 sampai kuadran 4 tersebut. Nah, sekarang kita ambil contoh. Misalkan kita kan tidak tahu sin 120 itu berapa. Nah, kita bisa tahu dengan cara menghitung kuadran 1 sampai kuadran 4. Coba, sin 120 derajat itu ada di kuadran berapa? Nah, ada di kuadran 2 karena batasnya 90 sampai 180 derajat. Kita tuliskan supaya tidak lupa, sin 120 itu ada di kuadran 2. Kita lihat lagi rumus dari kuadran 2 itu berapa. Rumus dari kuadran 2 itu adalah 180 derajat dikurangi alfa. Maka kita bisa tuliskan rumusnya 180 derajat dikurangi alfa. Nah, tugas kita adalah mencari alfanya berapa. (180 dikurangi alfa). Nah, kita lihat 180 dikurangi alfa yang menghasilkan 120. Kita tuliskan lagi. 180 derajat dikurangi berapa yang bisa menghasilkan sin 120 derajat. Maka 180 dikurangi 60 derajat. Maka karena yang kita ingin carinya alfa, kita tuliskan di sini adalah sin 60. Ditulis sin 60 derajat. Nah, sekarang kita lihat lagi dalam kuadran 2, sin itu positif atau negatif. Nah, di kuadran 2 sin itu positif, maka berarti nilainya nanti akan positif. Jadi gak apa-apa, positif tidak perlu dituliskan. Berarti sama dengan sin 60 derajat itu berapa? Kita lihat lagi di sudut istimewa. Sin 60 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Maka sin 120 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Seperti itu. Dan contoh yang kedua, kita coba untuk cos. Misalkan kita ingin mengetahui cos 225 derajat itu nilainya berapa. Nah, kita lihat cos 225 derajat itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3 karena kuadran 3 itu antara 180 sampai 270 derajat. Tuliskan ada di kuadran 3. Kemudian rumus kuadran 3 itu 180 derajat ditambah alfa sama dengan, kalian tuliskan lagi, cos 225 derajat sama dengan 180 ditambah alfanya berapa? 180 ditambah berapa? Yang hasilnya 225 ditambah 45 derajat. Maka berarti yang kita cari adalah alfanya, berarti cos 45 derajat. Nah, setelah itu kita lihat di kuadran 3 cosnya itu positif atau negatif. Nah, di kuadran 3 yang positif itu hanya tan. Berarti
cos itu negatif. Nah, kita tuliskan negatif cos 45 derajat. Nah, kita kembali lagi ke sudut istimewa. Cos 45 derajat itu dalam sudut istimewa berapa? Setengah akar 2. Jadi negatif setengah akar 2, seperti itu. Oke, terima kasih karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notification-nya. Juga silahkan share ke media sosial kalian supaya channelnya makin berkembang dan aku makin semangat membuat videonya. Oke, sekian, terima kasih. Dadah.